guys, assalamualaikum, balik lagi sama aku Arsita Ramasari di channel YouTube aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan bikin video soal Natasha lagi karena udah cukup banyak yang nanyain ke aku soal Natasha. Sebelumnya di video yang ini aku jelasin kalau aku berhenti pakai Natasha dan pakai produk yang aku sebutin di video ini. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk kembali lagi menggunakan Natasha. Aku bakal ceritain kenapa aku memutuskan untuk kembali lagi ke Natasha dan produk apa yang lagi aku pakai saat ini, kodenya apa, produknya apa aja. Aku bakal jelasin semua ke teman-teman semuanya. Buat kalian yang pengen tahu, keep on watching, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa di follow Instagram aku di @arsitares. Keep on watching. Jadi di video terakhir yang aku ngomongin soal Natasha itu kan aku bilang kalau misalnya aku tuh berhenti pakai produk Natasha dan berhenti langsung bener-bener pakai produk lain gitu. Di situ aku sebutin produknya Avoskin dan Pyong Kang Yul. Tuh aku nggak jeda sama sekali dan bener-bener langsung berhenti, langsung pakai. Dan itu tuh sebenarnya salah. Dan saat itu aku langsung nggak lama dari aku bikin video itu aku mengalami breakout. Breakout aku itu bukan karena aku pakai produk Pyong Kang Yul atau Avoskin, tapi lebih ke aku sebelumnya pakai krim dokter dan aku langsung berhenti tanpa diselang-seling, langsung ganti produk lain. Dan itu sebenarnya nggak dianjurkan dan aku sih mendiagnosa sendiri kalau breakoutnya itu karena berhentinya itu langsung berhenti, jadi nggak pakai jeda dan nggak diselang-seling dulu. Dan akhirnya muncullah jerawat 1-2 sampai akhirnya banyak. Jerawatnya lumayan besar-besar dan lumayan kayak mendem gitu, jadi sakit. Kalian ngerti kan kalau jerawat yang mendem itu kan pasti sakit banget. Di pipi ada, di jidat ada, di dagu ada, di hidung ada, dan itu cukup mengganggu. Dan akhirnya aku kembali lagi konsultasi ke dokter, dikasihlah krim untuk jerawat yang dari awal lagi. Aku pakai krim yang pertama banget aku pakai, yang AM2AA itu lagi, yang untuk acne malam. Jadi aku mintanya emang krim malam aja. Zaman aku pertama ke Natasha itu aku dikasih juga yang AM2AA ini. Seiring berjalannya waktu aku pakai si AM2AA itu, aku ngerasa kayak kurang nampol, jerawatnya masih muncul dan bekas jerawat juga nggak mudah. Akhirnya aku konsultasi lagi ke dokter dan aku diresepin yang AM2A Premium. Bentuknya kayak gini, jadi ini sedikit pengenalan ya. Ini ada kayak spatulanya gitu. Memang ini harganya cukup pricey dibanding yang lain, yang biasa. Nah, pas aku pakai dia itu kayak lumayan ngebantu, lumayan ngecilin jerawat, ngurangin jerawat, tapi nggak yang signifikan gitu. Kayak kurang worth it gitu loh. Harganya ini sekitar 160 ribuan kalau nggak salah. Kayak ini udah mau habis tapi kayak masih ada muncul jerawat-jerawat kayak gitu. Aku konsultasi lagi nih ke dokter, ketemu sama dokter yang berbeda. Nah, aku bilang kalau aku ini tuh lebih nampol pakai yang krim dulu, yang seri W. Kata dokternya seri W itu untuk mencerahkan. Dan akhirnya aku diresepin untuk selang-seling pakai yang seri acne dan seri mencerahkan. Yang acne itu aku pakai AM2A dan seri acne-nya aku pakai WM2B atau WM3B, pokoknya yang dulu terakhir aku pakai. Pas aku pakai produknya itu selang-seling kayak 2 hari ini, 2 hari yang mencerahkan, 2 hari yang untuk acne, kayak gitu, kayak aku ngerasa malah makin jerawatan, jadi kayak makin muncul jerawat. Sehari itu pasti ada jerawat baru yang udah mendem dan siap untuk keluar. Jadi kayak aku, kayaknya nggak bisa nih. Sebelum krim habis, aku udah langsung menuju ke Natasha lagi untuk ketemu sama dokter yang biasanya. Aku biasanya dengan dokter Sentot. Waktu aku konsultasi, ternyata dokter Sentot masih nunggu 1 jam lagi. Dan aku tanya, saat itu ada dokter siapa lagi? Nah, di situ ada dokter Freddy. Nah, aku akhirnya konsultasi lah langsung ke dokter Freddy itu. Aku bilang ke dokter Freddy itu kalau misalnya sebelumnya itu aku dikasih krim 2 macam, yang satu acne, yang satu whitening atau mencerahkan, dan itu disuruh menggunainnya selang-seling. Di situ aku buka masker dan dipeganglah muka aku. Dan dia bilang, untuk krim mencerahkannya bisa dimasukkan ke kulkas dulu, pakai yang untuk acne dulu, yang si AM2AA itu. Dan aku ditanyain untuk facial wash-nya masih enggak. Aku bilang aku pakai produk Agnes. Dr. Freddy bilang kalau jangan pakai produk lain. Akhirnya aku diresepin ini. Ini aku bakal taruh gambarnya di sini supaya lebih kelihatan jelas. Ini aku dikasih yang Skin Smooth Foam Cleanser. Kata Dr. Freddy ini bagus, jadi dipakainya cuman secukupnya aja. Basahi dulu muka, ini bentuknya pasta gitu, ditaruh di tangan, dibusain dulu baru dibasuh ke muka. Nah, ini itu kerjanya mengurangi minyak di wajah
Dan begitu kita pakai tuh langsung kayak kelihatan cerah gitu. Renard Blanc ini, aku nggak tahu cara bacanya gimana, cuman Renard Blanc ini tuh dia itu buatannya Dr. Freddy, Korean skincare series, jadi kayak dibuat di Korea mungkin ya, aku nggak tahu juga. Ini tulisannya cleansing sama purifying. Aku suka sama sabun mukanya karena bikin muka aku jadi matte dan matte tapi nggak yang ketarik gitu, dan lumayan kayak ngurangin kemerahan yang ada di wajah aku. Dan yang paling aku suka dari facial wash ini adalah dia wanginya super enak, kayak nenangin banget, kayak nggak yang neko-neko wanginya, kayak seger, parah, enak banget. Dan ini tuh setiap aku cuci muka pakai ini, habis cuci muka pasti ada aja yang bilang kalau baunya seenak itu. Packagingnya juga gemoy banget, nggak sih? Harganya nanti aku bakal taruh di sini juga supaya kalian tahu. Dan ini tuh packagingnya pakai box gitu. Setelah itu aku juga ditanyain untuk sunscreennya masih ada nggak, terus aku bilang sunscreen aku pakai produk lain dok, aku bilang gitu. Aku sebutin lah merek produk yang lagi aku pakai sunscreennya. Dr. Freddy bilang tidak boleh menggunakan brand lain, dan akhirnya aku diresepin sunscreen yang ini. Diresepin sunscreen Moist Acne Sunblock Cream SPF 50 plus PA plus. Kata dia ini sunscreen emang khusus untuk kulit berjerawat, jadi bukan kayak yang tirai pada umumnya. Memang ini super ringan banget dipakainya dan seenak itu. Ini kayak ada aroma-aroma tea tree, cuman di komposisinya nggak ada tea tree-nya. Ringan banget, kayak dia tuh konsistensinya kayak lebih ke gel, jadi bukan gel juga tapi bukan krim. Nggak ada white cast sama sekali. Aku kurang tahu dia itu physical atau chemical, aku kurang tahu. Terus dia tidak ada sama sekali white cast-nya, cepet banget meresap, nggak yang bikin berat di wajah. Itu setahu aku bisa dibeli di Shopee tanpa resep dokter sih, setahu aku ya. Harganya juga aku bakal tulis di sini. Si sunscreen dan si facial wash-nya itu bisa kalian dapetin juga di Shopee-nya, setahu aku. Jadi kalian bisa kepoin langsung Shopee-nya. Terus untuk krimnya, untuk krim pagi ini aku masih pakai AP1A. Ini kayaknya krim pagi yang awal mula aku pakai pertama banget untuk acne. Untuk si krim paginya ini emang aromanya obat banget menurut aku ya, emang agak nyengat. Menurut aku lumayan nyengat baunya, dan dia yang putih gini. Krim pagi biasa dipakainya setelah cuci muka, setelah itu pakai krim pagi, setelah itu ditunggu agak meresap baru pakai si sunscreennya. Untuk krim malamnya aku pakai AM2AA. Ini adalah krim malam pertama yang aku pakai ketika aku pakai Natasha. Ini si Dr. Freddy nyuruh aku pakai yang ini aja. Untuk aromanya ini masih agak ringan, nggak terlalu nyengat senyengat yang pagi. Jadi produk-produk yang aku sebutin itu adalah produk yang aku pakai saat ini. Jadi nggak usah ditanya produk lainnya, aku cuma pakai produk-produk itu. Dr. Freddy menyarankan untuk tidak menggunakan makeup dulu, bedak ataupun foundation itu jangan dulu, dan jangan dicampur-campur dengan produk lain. Nanti 2 minggu lagi aku disuruh untuk konsultasi lagi, ketemu dengan Dr. Freddy lagi. Seperti yang kalian lihat, kulit aku ini lagi banyak jerawat yang cukup merah-merah. Nah di sini ini udah jerawat yang agak kering tapi hitam. Terus di sini juga banyak bekas-bekas jerawat, dan ini udah lumayan agak mengering gitu jerawatnya. Cuman ada jerawat baru di sini, dan ini juga jerawat yang lama tapi nggak hilang-hilang. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu kenapa, tapi aku lagi banyak jerawat di bagian ini. Ini kayaknya jerawat masker sih. So guys, udah terjawab produk-produk apa aja yang lagi aku pakai sekarang, dan ini belum ada seminggu aku pakai, jadi hasilnya belum terlalu kelihatan. Cuman yang aku rasain sekarang adalah setelah aku cuci muka, aku ngerasa muka aku itu jadi lebih cerahan dan lebih matte, dan ngurangin minyak seperti apa yang dibilang sama Dr. Freddy, membantu mengeringkan jerawat-jerawat yang ada kayak gitu. Itu tadi adalah penjelasan soal produk-produk Natasha yang lagi aku pakai sekarang. Semoga membantu kalian semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau kalian mau nanya-nanya, kalian bisa komen aja, atau kalian bisa DM aku di Instagram aku di @erslitars. Thanks for watching guys. Bye. Assalamualaikum.